Hak, hak, hak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khazini rizki riha wa kasrin nuqud abatiha wa nuril barakati wa sa'adatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin muzilid da'i wa shifaiha wa dafil bala wa afatiha wa basir rizki wa ziyadatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil huda salatan tusallimuna biha wa auladana wa amwalana wa jami'al muslimin wa tasikuna biha wa ilmana wa ma'rifatana min yaumina haja ila yaumil jajah. Oh
Abdul Qadir Al-Jailani Syekhulahumul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Ibnu Athaillah terbuka kasyaf kita, terbuka hijab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dibentangkan dan disampaikan diri kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dalam haribaan kasih sayang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Faqala muallifu rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah, an-nasu yamdahunaka lima yajunnunahu fika fakun anta zaman linafsika lima ta'lamu minha. An-nasu yamdahunaka, sebagian manusia atau manusia ketika itu memujimu. Yamdahunaka lima yajunnunahu, tentu saja dia memuji menurut persangkaan mereka, menurut persangkaan mereka. Maka ketika itu fakun anta zaman, jadilah engkau melihat dirimu selalu hina dina, tetaplah engkau melihat dirimu hina dina, linafsika, terhadap dirimu, sangkalah buruk pada dirimu. Lima ta'allamuhu minha, sebagaimana engkau melihat, mengetahui tentang dirimu, keburukan dirimu sendiri. Jadi harusnya kita melihat diri kita itu, semua sisi diri kita itu buruk semuanya, atau tidak bagus. Banyak bagus orang lain, kita ini buruk saja. Dalam hal beribadah, banyak orang dari kita, meskipun kita sudah banyak, tapi kita tetap harus merasa bahwa banyak orang lain pada kita. Dalam hal pengabdian kepada Allah dan Rasulnya, banyak orang, bagus orang daripada diri kita. Bahkan dalam hal jasad, bagus orang. Dalam hidup, bagus orang. Dalam karunia, bagus orang semuanya. Kita ini adalah tidak memiliki apa-apa. Maka ketika ada orang memujimu, tetap saja engkau memandang dirimu itu hina dina. Jangan ikuti pujian orang tersebut. Nah, kayak itu maksudnya secara umum begitu. Mengapa demikian? Tentu banyak hikmahnya ya. Nanti kita akan tahu tentang hikmah mengapa demikian. Itulah salah satu cara agar kita dipandang oleh Allah menjadi hambanya yang bagus, hambanya yang baik. Salah satu zikir asma daripada Syekh Abdul Qadir Jailani adalah Hu Somad. Ketika kita menyebut Somad, Allahus Somad, Allah bagi kita adalah tumpuan harapan permintaan kita. As-Somad, di mana kita bergantung, sangat bergantung kepada Allah, karena kita merasa diri kita lemah, tidak berdaya. Maka bila kita paham itu, mengerti itu, Allah sayang kepada kita, karena kita selalu merasa diri kita lemah dan tak berdaya, diri kita hina dina. Yang hebat itu hanya
Allah Subhanahu wa taala. Disitulah pintu kenapa seseorang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dilakukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa minal asabiyah atau minal asabil hamidah maksud saya, itulah yang biasa disifatkan oleh kebanyakan manusia kepada kamu ketika kamu dipandangnya terasa memiliki kelebihan daripada yang lain, maka pastilah manusia itu memujimu. Tapi tetap saja pakun anta zaman, tetap saja engkau harus melihat dirimu hina, rendah, linafsika lima ta'alamu, karena engkau mengetahui, ta'lamuhu, engkau mengetahuinya, dirimu itu minha, daripadanya adalah banyak justru memiliki kelemahan. Ai pala tagattaru bimadhin nasi, maka tidaklah berubah harusnya ketika engkau dipuji oleh manusia, sementara kebanyakan manusia yang lain biarkan saja ini berubah karena ada pujian. Wah, kaya bener Anda ini sekarang. Kira-kira di Banjarmasin ini sulit orang menyaingi kamu. Maka setelah dipuji itu orang itu berubah. Memang orang ini kaya, tapi memang akhirnya dia memantaskan diri bahwa dirinya adalah kaya. Nah, ini ini ilmu dunia bertolak belakang dengan ilmu akhirat, mengenal Allah agar Allah menyayangi kita, kan begitu. Supaya Allah menyayangi kita, ilmunya seperti ini. Beda kalau ilmu dunia terbalik. Kalau ilmu dunia biasanya sepantasnya lah. Kan Anda pejabat, masa minum di warung di warung kopi kecil begini, ya janganlah di restoran lah, gitu kan? Kan Anda pejabat, kan Anda orang alim, masa orang alim jalan kaki di sini-sini, harusnya dikawal oleh sekian orang pakai mobil, masa pakai kendaraan. Ini ilmu dunia. Perasaan di hati tadi. Masa gubernur istrinya satu aja, lain pulang lah. Ya kan? Itu kan ilmu-ilmu tetapi ketika ini kita bagian daripada ilmu akhirat yang berkait bagaimana Allah sayang kepada kita, supaya Allah sayang kepada kita, maka kita tetap harus menjaga, merasa hina dina di hadapan Allah, bahkan rendah dari semua manusia. Rendahkan hati kita kepada semua manusia. Bahkan manusia kita tidak melihat lagi. Yang hanya maha hebat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang diamalkan. Bila ini diamalkan, luar biasa sudah. Melebihi daripada amal-amal lisan sebenarnya. Amal lisan itu kayak apa? Ya, amal jawarih, amal anggota tubuh. Ini hebat amalnya. Mendekatkan langsung kepada Allah, jurusannya langsung kepada Allah. Maka jangan sampai engkau merubah dirimu bimadahin nasi, karena pujian manusia, wasana'uhum alaika, atau sanjungan manusia kepadamu. Bal irji, kembalilah ala nafsika billaumi wazzammi aw zimmi, kembalilah dirimu adalah lemah, kembalilah dirimu adalah hina dina dan tak berdaya. Ala talbisiha, pakailah pakaian kecederaan dirimu yang banyak cacatnya, akui saja. Bikilapin mayajunun nasibiha, meskipun mungkin berbeda dengan anggapan manusia bahwa dirimu itu adalah hebat. Karena yang sebenarnya apa? Yang sebenarnya kita ini apa? Yang sebenarnya kita ini tidak ada hebatnya. Siapa manusia ada hebat? Tidak ada. Namanya aja hebat, Superman. Mati juga. Nah, Superman mati kah? Hidup kah? Mati. Begitu kita selesai jadi anak-anak, Superman jadi hilang, mati ya lah. Waktu anak-anak Superman ada, tapi begitu kita dewasa Superman tidak ada lagi.
Wa qala Ali karamallahu wajhah, berkata Imam Ali karamallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajah beliau, Allahumma ja'alna, ya Allah jadikanlah kami, kata Ali, Allahumma ja'alna khairan mimma yajunnuna, jadikan kami adalah lebih baik, mimma yajunnuna, dari apa yang orang sangkakan kepada kami. Ya Allah jadikan kami lebih baik dari apa yang orang sangkakan. Karena kita tidak tahu sangka orang itu mau memuji kah, mau apa? Mau menghina kah? Tidak tahu kita. Lebih baik kita berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan Allahumma ja'alna khairan mimma yajunnuna, lebih bagus daripada apa yang orang sangkakan. Wala tu'akizna bima yakuluna, janganlah engkau ambil patokan atas apa-apa yang disangkakan, yang dikatakan orang kepadaku atau kepada kami. Jangan engkau ambil kami, jangan engkau uji kami hanya gara-gara pujian sanjungan orang. Gara-gara dipuji orang kita mengingatkan, kita malah diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, kayanya kamu ini sudah hidup model gaya kaya, akhirnya tersiksa. Pas rezeki macet, akhirnya tersiksa. Habis hari-hari memboroskan uang hanya untuk menampakkan kekayaan. Habis uang, akhirnya kita tersiksa. Itu kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi, ya Rabbana, la tu'akizna bima yaquluna, jangan engkau jadikan patokan untuk menguji kami karena hanya gara-gara perkataan mereka. Apakah dia memuji atau tidak? Waghfir lana, ampuni kami ya Allah, ma la ya'lamun, atas apa-apa la ya'lamun, yang mereka tidak mengetahui tentang diriku, karena sesungguhnya diriku ini juga adalah sangat hina di dina. Nah, kayak itu di dalam hati dia berdoa dalam hati, pakai bahasa Indonesia aja, ya Allah ampuni kami, ampuni aku ya Allah. Apa yang bisa? Mereka tidak tahu yang sebenarnya diri hamba, tapi janganlah semua ini engkau jadikan ujian bagi dari hamba. Fakun annahu laisa ma'muran bitakzibin, Anda mungkin tidak tahu pujian itu menyamankan Anda, mengenakan Anda, atau sebaliknya. Bitakzibin nas, boleh jadi itu adalah kedustaan. Bukan berarti Anda wala bisai bitabdili zonnihim fihi, bahwa mengganti sangkaan mereka. Kita tidak bisa juga, tidak perlu kita ini tidak dan sebagainya, tidak perlu juga kita tidak bisa mengganti, karena persangkaan itu dalam pikiran mereka. Ucapan itu kan hanya perkataan saja, nyatanya yang iyanya adalah persangkaan mereka, bukan sekedar perkataan. Wa innama huwa ma'mur bi adamil iktirari, semua itu sesungguhnya pujian-pujian itu bi adamil iktirar, tidak akan pernah juga merubah dirimu. Dia hanyalah tipuan demi tipuan. Yang orang yang mengatakan juga tidak tahu juga adalah tipuan yang bisa membunuh orang tersebut. Lain kekanakan kita puji, kekanakan memang kita puji karena memang belum bermakna dia. Anak-anak untuk memberi semangat dia, itu saja. Nah, untuk memberi semangat supaya mentalnya kuat. Naam, ingkanal madi, apabila orang itu memujimu tapi dia kaziban, dia berdusta fi madihi birtikabil mubalaghah, dengan perkataannya wal gulu, hal yang berlebihan, maka takadu takzibihi, semua itu adalah penguat tentang kedustaannya. Maka Rasulullah SAW berkata, ahsutura fi wajhil madahina pamadhuhu khina izin minha, lemparkanlah tanah fi wajhil madahin, kepada orang-orang yang mengatakanmu dengan suatu puji-pujian. Maksudnya lemparkan tanah, jangan lemparkan tanah, enggak, bukan dilemparkan kepada, maksudnya hatimu lemparkan saja semua pujian itu, tidak ada yang benarnya, sudah berlebihan pada dirimu. Berbeda dengan
kalau Rasulullah SAW kita puji. Ya, ini kan sering kita memuji Rasulullah, kan sahabat memuji Rasulullah, itu beda lagi. Karena memang Allah memuji beliau. Karena Allah memuji beliau, innaka la'ala khulqin azim. Nah, beda lagi dengan Rasulullah. Ini khusus kita. Nah, kita memuji orang lain boleh aja, memuji Rasulullah alangkah lebih bagus lagi. Karena Allah sudah berfirman, innaka la'ala khulqin azim. Bahkan di dalam syair Hasan bin Sabit, salah seorang khodam Rasulullah SAW, Hasan bin Sabit, beliau mengatakan, wadamu, apa yang digabungkan, ujar Hasan dalam syairnya, wadamu ismul ilahi ila ismin nabi. Nah, digabungkannya nama Allah dengan nama Nabi dalam satu makna. Misalnya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitun harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Atau la'ala khulqin azim, engkau Muhammad itu memiliki budi pekerti sifat azim. Azim itu nama siapa? Nama Allah kan? Tapi diletakkan pada nama baginda Rasulullah. Subhanallah, ini kan luar biasa ini. Dikit lagi lah. Dalam kitab Iqazul Himam, nah ini, kultu, aku ingin berkata satu kesimpulannya. Imam Abu Hanifah, walihaja lamma sami'a Abu Hanifah qauman yamdahunahu biqiyamil laili kulluhu wa kana la yaqumu illa nisfuhu ja'ala yaqumul lail kulluhu. Suatu kali Imam Abu Hanifah dipuji-puji orang, luar biasa Imam Abu Hanifah ini, kata orang. Maka mendengarlah Imam Abu Hanifah atas pujian itu. Pujiannya apa? Yamdahuna biqiyamil laili kulluhu. Dia dipuji bahwa dia sholat sunat semalam suntuk, tidak tidur-tidur. Dipuji orang sholat sunat, sembahyang sholat sunat berapa? Semalam suntuk sampai subuh, habis isya sampai sembahyang. Wajar Abu Hanifah ini berlebihan benar. Kenapa, kata beliau? Kata beliau, wa kana la yaqumu, beliau tidak melakukannya illa nisfu, kecuali hanya separuh malam aja sih. Sebenarnya Jazidin Nakuni mengerjakan separuh malamnya, tapi dipuji orang berlebihan, gulu itu berlebihan sepanjang malam. Akhirnya apa yang terjadi? Gara-gara dipuji itu, ja'ala yaqumul lail kullu, akhirnya beliau menjadikan seluruh malamnya untuk hanya sholat sunat. Subhanallah. Nah, gara-gara dipuji orang, waqad jammallahu qauman ahabbu ayyamdahu bima lam yaf'alu. Sungguh Allah menghinakan satu kaum yang memuji-muji berlebihan dengan terhadap seseorang karena orang itu atau mereka itu tidak melakukannya. Karena takutnya Imam Abu Hanifah, lalu beliau semalaman suntuk mengerjakan gara-gara pujian orang lain. Takut beliau karena dihukum Allah, karena tidak sebenarnya. Allah berfirman, wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka menyukai, yuhibbuna ayyuhmadu, memuji-muji manusia, bima lam yaf'alu, atas apa yang bukan dilakukan manusia itu. Fala tahsabanahum, tidaklah mereka mengira, fala tahsabannahum bimafazatin minal azabi, tidaklah mereka menyangka bahwa karena puji-pujian itulah mengakibatkan azab Allah kepada mereka. Nah, jadi bahaya mana pujian kita kepada orang ini, kita sendiri tidak melakukannya. Kalau kita memuji Rasulullah, benar-benar terjadi pada diri Rasulullah. Rasulullah memiliki khosais, kelebihan ini karena memang beliau
Melakukan yang menjadi masalah itu mah kita tidak hebat, dikatakan orang hebat, pandai naik nyur padahal tidak pandai naik nyur. Nah, karena sebab itulah bisa ajab kepada diri kita. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan membawa hikmah. Saya minta maaf atas segala kekurangan dan kesalahan saya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin khazinir rizqi wa miftahiha wa katharin nur wa mudha'afatiha wa nuril barakati wa sa'adatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. يا خير الأنام يا سيد الأنبياء يا لمن رجاء الحق رسول الكرامات يا جميل الله يا خليل الله يا جمال Maria